Saya Walianto, saya akan mengerjakan tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian itu berbeda. Satu fokusnya ke individu, satu lagi penyebaran ke masyarakat luas. Definisi proses mental dan tindakan yang dilalui seorang sejak pertama kali tahu tentang inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Perubahan perilaku individu petani. Tahapannya biasanya ada 5. Kesadaran, minat, evaluasi petani menimbang untuk cari rugi nggak sama lahan, biaya tenaga, uji coba petani, coba pakai di lahan kecil dulu. Adopsi atau menolakkan, kalau cocok dipakai penuh, kalau enggak ditolak. Jawab. Upaya yang bisa dilakukan penyuluhan. 1. Mempercepat penyebaran informasi. Penyebaran lewat media sederhana, pakai grup WA petani, papan informasi desa, pertemuan kelompok tani. Tani pelopor sebagai agen petani yang disegani, kalau sudah pakai biasanya diikuti yang lain. Menurunkan resiko dan kekurangan petani, menyesuaikan inovasi dengan kondisi, menguatkan kelompok tani dan memberikan motivasi dan pengakuan. Karena dalam prosesnya petani dan masyarakat bukan lagi objek yang hanya diberi tahu, tapi juga subjek aktif yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan bersama. Penyuluh, kalau penyuluh konvensional itu penyuluh yang dominan ngomong, di partisipatif positif lebih setara. Karakteristik penyuluhan partisipatif: 1. Berbasis masalah dan kebutuhan petani. 2. Proses 2 arah dan dialogis, gunakan metode belajar sambil berbuat, di mana laku dan partisipatif itu 2 pendekatan penyuluhan dengan logika kerja yang beda. Laku lebih terstruktur dan top down, sedangkan partisipatif lebih fleksibel dan bottom up. Bandingannya itu tujuan. Laku transfer teknologi cepat dan seragam, pusat ke petani, fokusnya menaikkan produksi komoditas prioritas nasional. Pendekatan partisipatif, pemberdayaan petani agar mampu mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalahnya sendiri, fokusnya pada kemandirian. Sasaran, kelompok kontak tani yang dipilih sebagai penerapnya, mereka jadi contoh untuk petani lain. Sasaran ditentukan penyuluhan pusat. Seluruh anggota kelompok tani masyarakat yang punya masalah sama, sasaran ditentukan bersama berdasarkan kebutuhan nyata. 3. Organisasi, struktur ketat dan ada pembagian wilayah kerja jelas. Untuk penyuluh ada jadwal kunjungan rutin 2 minggu sekali. Materi dan jadwal diatur pusat. Struktur fleksibel dan egaliter. Organisasi mengikuti kelompok tani yang sudah ada. Jadwal dan materi disusun bersama petani dan penyuluh. 3. Metode. Pertama, demonstrasi. Cara kunjungan rutin, materi sudah baku dari pusat. Penyampaian cenderung satu arah dari penyuluh ke petani. Diskusi kelompok sekolah lapang. Peragaan hasil kunjungan silang. Metode disesuaikan dengan masalah dan gaya belajar petani. Komunikasi dan 2 arah. Petani penyuluh, sebagai ahli pengajar, penyuluh membawa paket teknologi siap pakai dan bertugas memastikan petani mengikutinya. Fasilitator dan pendamping, penyuluh memfasilitasi diskusi, membantu analisis masalah, dan mendampingi proses belajar petani.